Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel kesayangan kita, PGMI Angkatan 5 IAI Al-Aziz. Perkenalkan, nama saya Istiana Latifah, mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Kitab Ta'lim Muta'alim Pasal 9, yaitu tentang kasih sayang dan nasihat. Yuk simak sama-sama videonya. Oke, baik, masuk ke dalam pembahasan. Qila alaika an tashtagila bimasalihi nafsika la biqahri aduwika. Dikatakan, hendaklah engkau senantiasa memperbaiki jiwamu sendiri, jangan hanya berpikir untuk mengalahkan musuhmu. Fa'idha aqamta masaliha nafsika tadmanu dzalika qahra aduwika. Jika engkau telah berhasil memperbaiki dirimu, niscaya engkau dapat menanggung dirimu dan mengalahkan musuhmu. Wa iyyaka wal mu'adata fa innama tafdahuka wa tudayyi'u awqatalak. Jauhilah permusuhan terhadap orang lain, sebab dampaknya tidak dapat membawa keberhasilan ilmu dan hanya menyia-nyiakan waktumu. Nah, kan daripada waktu kalian terbuang dengan sia-sia karena permusuhan, lebih baik menjauhi yang namanya permusuhan. Wa 'alaika bit-tahammuli la siyama minas sufaha. Dan kamu harus menahan diri dari permusuhan, lebih-lebih jika menghadapi orang bodoh. Qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam putra Maryam berkata, Ihtamilu minas safihi wahidatan katarbahu asyra. Artinya, satu kali menahan diri dalam menghadapi orang bodoh, maka engkau mendapatkan 10 kebaikan. Nah, tuh, yang namanya menjauhi permusuhan gitu kan, menahan diri, apalagi menahan diri ketika menghadapi orang yang bodoh, itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Padahal kita hanya menahan 1 kali. Oke. Syi'run. Nih, ada sebuah syair nih. Syairnya berbunyi, Balautun nasa qarnan ba'da qarni. Aku telah meneliti manusia dari abad ke abad. Falam ara ghaira hattali wa qali. Tapi aku tak pernah melihat selain orang yang banyak cedera dan bermusuhan. Walam ara fil khutubi asyadda waq'a. Aku tak pernah melihat perkara yang sangat memberikan bekas. Wa as'aba min mu'adatir rijal. Dan lebih sengsara daripada musuh seseorang. Jadi, aku tak pernah melihat perkara yang sangat memberikan bekas dan lebih sengsara daripada musuh seseorang. Wa dhuqtu miraratal asya'i turra. Dan aku telah merasakan segala macam kepahitan. Wa ma dhuqtu amarra minas su'al. Tetapi tidak ada yang lebih pahit daripada meminta-minta. Oke, itu ya bunyi syairnya. Wa iyyaka
Wa antadzunna bil mu'minin. Jauhilah dari prasangka buruk kepada sesama mukmin. Su'an fa innahu munsya'ul adawati wa la yahillu dzalik. Karena hal itu sumber permusuhan dan tidaklah baik. Nah, jadi kita nih diminta untuk menjauhi yang namanya prasangka buruk terhadap sesama mukmin. Alasannya karena prasangka buruk merupakan sumber permusuhan dan merupakan perilaku yang tidak baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzunnu bil mu'minina khaira." Berprasangka baiklah kepada sesama mukmin. Nah, kan Rasul saja meminta kita untuk selalu berprasangka baik terhadap sesama mukmin. Wa innama yansha'u dzalika min khabatsin niyyati wasu'is sarirah. Sedangkan prasangka buruk itu terjadi karena niat yang jelek dan hati yang jahat. Tuh, prasangka baik itu terjadi karena adanya niat dan hati yang jahat, ya. Jadi jangan berprasangka buruk. Lebih baik kita berprasangka baik. Sedangkan prasangka buruk itu bisa terjadi karena niat yang jelek dan hati yang jahat. Nah, prasangka buruk itu bisa terjadi karena niat yang jelek dan hati yang jahat. Jadi jangan berprasangka buruk ya. Berprasangka baik. Rasulullah saja menyeru kita untuk selalu berprasangka baik. Kama qala Abu Thayyib syi'ron. Sebagaimana syair yang dimukakan Abu Thayyib. Ada syair lagi nih. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuh. Jika tindakan seseorang itu buruk, maka buruk pula lah prasangkanya. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhum. Dan membenarkan apa yang disediakannya dari perasaan hati. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya itu menganggap bahwa prasangka atau dugaannya ini pasti benar gitu. Padahal belum tentu ya. Belum tentu benar prasangkanya. Wa ada muhibbihi biqaulihi adatihi wa sabaha fi lailin minasyakki muzlimin. Dan menganggap musuh terhadap kekasihnya dengan ucapan sebagai musuh. Gimana nih maksudnya? Maksudnya itu memusuhi orang-orang yang pernah ia cintai dengan melontarkan kata-kata yang dapat menyulut permusuhan dan ragu terhadap orang yang ia cintai. Nah, ini kan gak baik kan kalau kayak gini. Jadilah dalam keraguan kekasihnya, bagaikan malam yang gelap, sehingga selalu menyangka yang bukan-bukan gitu. Jadi selalu berprasangka buruk gitu kan, bagaikan hati yang gelap. Jadi kayak hati yang gelap tuh kayak apa sih, menyangka-nyangka gitulah, selalu menyangka-nyangka yang bukan-bukan gitu. Wa ansyitu li ba'dihim. Sebagian ulama mendendangkan syair untukku. Ada syair lagi nih. Tanahha anil qabihi wala turridhu. Jauhilah keburukan. Engkau jangan sampai mendekatinya. Nah, itu maksudnya
menjauhlah kamu dari perbuatan buruk. Janganlah kamu mendekatinya gitu. Jadi kita nih diminta untuk selalu menjauh dari perbuatan buruk, dan jangan sampai kita tuh mendekati perbuatan buruk itu ya teman-teman. Lanjut. Waman aulaitahu hasanan fazidhu. Adapun bagi orang yang telah engkau beri kebaikan, maka tambahkanlah kebaikannya. Nah, jadi kita nih diminta untuk yang namanya menjauhi perilaku buruk gitu kan. Terus kalau bisa jangan deket-deket sama perbuatan buruk gitu. Tapi kalau kita sudah melakukan perbuatan baik nih terhadap seseorang, maka tambahkanlah kebaikan itu gitu ya teman-teman. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke syair selanjutnya nih. Masih ada lagi syairnya. Sutuk famin aduwika kulla kaidi. Allah akan mencukupkan dari segala daya dan upaya musuhmu. Maksudnya, kamu akan terlindungi dari tipu daya musuhmu. Nah, kan beruntung sekali kalau kita selalu berbuat baik, kita akan terlindungi dari tipu daya musuh kita. Idza kadal aduwa fala takidhu. Jika musuh kita berupaya, maka janganlah engkau balas daya upayanya. Tuh. Jadi kita tuh jangan ngebales ya teman-teman. Jangan ngebales, jangan membalas perbuatan buruk. Apalagi dibalesnya misalnya misalnya seseorang melakukan perbuatan buruk kepada kita, terus kita balas juga perbuatan buruk ke mereka. Jangan. Kalau bisa, kalau mereka melakukan perbuatan buruk, kita balas dengan perbuatan baik. Karena apa? Nanti kita akan terlindungi dari tipu daya musuh kita sendiri gitu ya. Allah akan mencukupimu dari segala daya dan upaya musuhmu. Itu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Wa unshitu lisyaihi umadi abi fathi busati rahimahullahu ta'ala. Dan saya juga pernah dibacakan syair oleh Syekh Al-Umaid, Abil Fatah, dan Al-Busati rahimahullah. Syairnya berbunyi, Zu aqli la yaslamu min jahilin yasumuhu zulman wa i'natan. Artinya, bagi orang yang berakal tidak dapat selamat dari daya upaya orang bodoh yang bermaksud memusuhi, yang dasarnya karena menganiaya dan meributkan. Maksudnya apa nih gitu kan? Jadi maksudnya itu adalah orang yang pandai itu tidak akan lepas dari ulah orang bodoh yang sengaja mempersulit. Dia di sini ini maksudnya orang bodoh ya, memang ingin menzolimi dan mempersulit orang yang pandai gitu teman-teman. Oke, lanjut ya ke syair selanjutnya. Falyahtarissil ma'ala harbihi wal yalzamil insota. Maka pilihlah wahai orang yang berakal akan perdamaian. Tak usah menyerang orang bodoh, dan jika ia melontarkan suara, maka diamlah. Tak usah engkau tandingi. Nah, ini dia caranya untuk menghadapi orang bodoh, yaitu dengan cara berdamai atau dengan cara diam. Nah, terkait ini ada sebuah kisahnya nih teman-teman. Jadi, ada kisah yang menceritakan tentang seorang mukmin yang sangat pandai. Nah, beliau ini pergi dengan menggunakan kuda. Nah, suatu ketika beliau ini beristirahat nih kan karena udah capek gitu kan. Jadi beliau istirahat. Dan dia mengikatkan kudanya nih ke suatu
pohon diikat. Nah, kemudian beliau duduk dan tidak lama kemudian ada seorang pemuda datang. Nah, si pemuda ini datang dengan menunggangi keledai. Keledainya ditaruh di dekat, atau keledainya ini meletakkannya itu sejajar gitulah, deket dengan kuda si laki-laki mukmin tadi ya. Nah, si pemuda ini yang baru datang ini kemudian duduk juga nih di samping laki-laki mukmin tadi ya, yang berakal itu, yang pandai. Terus laki-laki mukmin yang pandai itu berkata kepada pemuda yang baru datang tersebut, "Janganlah kau taruh keledaimu di samping kudaku." Sudah diperingati jangan meletakkan keledainya di dekat kuda. Terus si pemuda tadi yang baru datang tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang mukmin pintar tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keledainya ditendang oleh kuda. Nah, si pemilik keledai tidak terima dengan tindakan atau kejadian itu, karena dia merasa dirugikan gitu kan, keledainya jadi luka gitu, jadi ya lecet-lecet lah, yang namanya ditendang kan sama kuda pasti sakit. Akhirnya si pemuda tadi meminta si laki-laki mukmin pandai itu untuk ganti rugi. Tapi apa yang dilakukan oleh orang pandai itu? Yang dilakukan oleh laki-laki mukmin pandai itu adalah diam. Dia tidak menanggapi sama sekali. Akhirnya pemuda tadi jengkel sekali. Sampai-sampai kasusnya ini dibawa ke pengadilan loh teman-teman. Di dalam pengadilan, di persidangan, si pemuda tadi menyampaikan masalahnya apa gitu kan. Terus dia menceritakan alur ceritanya, sampai pada saat si pemuda tadi itu menceritakan ini dalam pengadilan itu si pemuda itu berkata bahwa laki-laki mukmin tadi itu sudah memperingatinya untuk tidak meletakkan keledai itu di dekat kuda milik si laki-laki mukmin itu. Kemudian apa kata hakim? Hakim berkata kepada laki-laki mukmin pintar tersebut bahwa langkah yang kau ambil sudah betul, wahai laki-laki mukmin yang pandai. Cukuplah dengan cara diam untuk menghadapi orang yang bodoh, maka kebenaran akan terungkap. Itu teman-teman ceritanya. Oke, itu kisah ya terkait ini untuk menghadapi orang bodoh, yaitu dengan cara berdamai ataupun dengan cara diam. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Di sini ada pernyataan bahwa jika kebaikan sudah semakin tampak di dalam dirimu, maka keganasan musuh akan tertutupi oleh kebaikanmu. Nah, kalau boleh tahu, apa sih ini maksud pertanyaannya, Pak? Pernyataan mungkin ya, Kak. Oh iya, maksudnya pernyataan dari kalimat yang sudah Kak Siti Afidatul Insya pernah bacakan. Ya, jadi ketika seseorang itu selalu berbuat baik kepada orang yang selalu menzoliminya, itu ntar dengan berjalannya waktu, dengan sendirinya orang itu akan luluh sendiri gitu karena kebaikan orang tersebut. Seperti peribahasa yang mengatakan ketika batu itu keras, tapi ketika dia selalu ditetesi oleh air, maka lama-kelamaan batu itu akan berlubang juga. Nah, seperti tadi yang sudah Kak Istiana jelaskan ya, bahwa sebesar apapun atau sekeras apapun sebuah keburukan atau kejahatan ya, itu akan terkalahkan sama yang namanya kebaikan. Intinya di situ ya Kak ya.
pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus sibuk melakukan kebaikan dan menghindari permusuhan? Pertanyaan yang bagus nih. Pertanyaan yang kayak gini nih yang demen banget saya denger. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini, kenapa sih gitu kan? Maka jawabannya karena permusuhan itu hanya akan memojokkan kalian dan membuang-buang waktumu. Jadi daripada sibuk permusuhan, lebih baik menanamkan kebaikan. Benar banget tuh Kak. Oke, udah Kak, sekitar penjelasannya segitu aja. Hanya sedikit saja penjelasannya. Ya, bisa diambil poin pentingnya. Di mana-mana kalian berpijak, di situ kalian harus selalu berbuat kebaikan. Oke. Oke, selanjutnya next. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Ini pertanyaannya, jadi gini loh Kak. Ya. Misalkan ada orang ya, membuat hati kita tuh jadi aduh sedih gitu, gelisah gitu, kesel gitu, kayak seakan-akan dunia kita itu moodnya itu hancur cuma karena orang itu. Oke. Ya. Nah, gimana gitu caranya biar kita tuh bisa membalas perbuatan orang itu gitu? Bisa dong tolong kasih solusi. Jadi kalau kita bikin hatinya gelisah gitu kan dengan sikap seseorang, jangan kita balas perilaku itu, tapi kita bisa dengan cara membalasnya itu tuh dengan terus terpacu untuk menimba ilmu, menambah ilmu pengetahuan gitu kan, supaya orang itu tuh iri gitu sama kita dan tahu ketika seseorang iri itu dia tuh akan tambah menderita gitu batinnya. Jadi dia itu malah menderita batinnya ketika kita dibuat gelisah oleh mereka, tapi kita terus memacu untuk semangat mencari ilmu. Orang itu memperbaiki diri, maka dia akan iri dan batinnya akan tersiksa. Seperti itu ya ternyata cara membalasnya. Ternyata tidak semudah yang saya kira gitu, atau susah-susah payah gitu untuk membalas orang-orang dibalas seperti lagi itu. gitu ya. Dikira harus setimpal lah biar impas gitu kan. Oke, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak salahnya, dimaafkan. Kalau terjemahannya kurang valid atau kurang bagus, harap dimaklumi ya, karena masih proses belajar. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih ya, sebesar-besarnya terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel PGMI Angkatan 5 IAI Al Aziz. Oke, bye-bye.